Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati dan pikiran kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan UPK, keseimbangan batin. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia pada malam hari ini, jumpa lagi di Namo Metro Jember Damasa Kaca Online pada malam hari ini, hari Senin, tanggal 16 bulan 12 tahun 2024, ya sudah mau akhir tahun aja, dengan tema pada malam hari ini, Seni Hidup Bahagia dengan Romo Kennedy Siswanto. Oleh karena itu, selamat malam Romo, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, baik Bapak Ibu, Romo Ramani semua, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan kedua tangan kita dan kita akan membacakan nama Karapata. Penghormatan awal kepada Tiratana. Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibawakan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supraklipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sang Hasiswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Baik, selanjutnya kita akan membacakan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Ibu Sutiat. Silakan. Dhammapada Lokawaga atau dunia, syair 169. Dhammang care sucaritang nanang ducaritang care Dhammacari Sukang Seti Asming Loke Parang Hija. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sutiantri Lestari. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, kita akan melihat profil dari narasumber kita, yaitu PMD Kennedy Siswanto. Ya, oleh karena itu saya akan menyapa narasumber terlebih dahulu. Ya, selamat malam Romo Kennedy. Romo, Malam, Romo. Ya, 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 oke, oke, sehat bahagia ya, selalu Romo ya. Ya, ya, sehat. ya, baik. Berikut beliau bernama PMD Kennedy Siswanto. Beliau Wakil Ketua PC Magebudi Kota Makassar. Oh, kebetulan saya dari Surabaya ya, Romo ya. Salam kenal Romo. Dan aktivitas beliau ini penyuluh agama Buddha non-PNS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Ya, salam kenal. penyuluh informasi publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita akan langsung menyambut Romo Kennedy Siswanto. Waktu tempat kami persilakan, Romo. Baik sekali.
Terima kasih Romo Singgi, pembukaan yang sangat baik sekali. Terima kasih kepada rekan-rekan sedama eh, yang berbahagia karena telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan Dhamma Sakaca pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, mm, kita akan bersama-sama membicarakan tentang seni hidup bahagia. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Kotedi, saya akan berusaha untuk eh, membawakan tema ini. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. Hmm, ya, baik. Untuk menghemat waktu kita, mungkin saya akan membagikan sedikit layar saya. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang seni hidup bahagia. Tidak terasa kita sudah masuk ke dalam Dhamma Sakaca Online ini session kelima, sudah episode ke-74 dan tanpa terasa eh, tahun juga sudah mau berganti. Baik, untuk menghemat waktu, kita sekarang akan berbicara tentang seni hidup berbahagia, seni hidup bahagia. Nah, eh, kalau kita mau membicarakan tentang bahagia, kita harus dulu apakah definisi daripada bahagia itu. Karena bahagia itu adalah sebuah seni, maka bahagia itu bisa untuk dikreasikan. Tergantung kita ini maunya seperti apa. Definisi bahagia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah keadaan atau perasaan yang senang. Jadi bahagia itu adalah keadaan atau perasaan yang senang. Tentram, bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Nah, itu berbahagia. Nah, kadang-kadang kan eh, ada orang mengatakan bahwa saya lagi bahagia, saya lagi senang hari ini. Nah, bahagia itu adalah perasaan yang menunjukkan dia lagi senang dan dia lagi tentram, bebas dari segala macam hal-hal yang menyusahkan. Bahagia itu juga bisa berarti beruntung karena mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah misalnya, maka dia bahagia. Atau bahagia juga itu bisa diartikan berbahagia. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan berbahagia sendiri itu adalah eh, berada dalam keadaan yang bahagia. Nah, itu berada dalam keadaan bahagia. Atau yang kedua, dia menikmati kebahagiaan. Nah, ini kalau dia berbahagia, dia menikmati kebahagiaan. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita lihat adalah membahagiakan. Membahagiakan ini juga tidak terlepas dari kata bahagia itu sendiri. Nah, membahagiakan itu berarti membuat bahagia atau mendatangkan rasa bahagia. Membuat bahagia atau mendatangkan rasa bahagia. Nah, ini adalah membahagiakan. Berikutnya, ada lagi kata yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, kita juga tidak bisa lepas dari kata kebahagiaan ini. Kebahagiaan itu adalah kesenangan dan ketentraman hidup, lahir dan batin, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Jadi kalau kita berbicara tentang bahagia, minimal kita tahu dulu definisi daripada kebahagiaan ini. Kebahagiaan itu sendiri punya berbagai macam definisi. Kebahagiaan itu sendiri punya berbagai macam definisi. Nah, kita melihat dulu kebahagiaan dari sudut pandang yang lain. Yang pertama, kita melihat pada tahun 570 sampai 470 sebelum Masehi, ada seorang filsuf di Tiongkok yang cukup terkenal yang bernama Lao Tzu ini. Beliau mengatakan bahwa jika Anda depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Jika Anda damai, Anda hidup di masa sekarang. Jadi ini adalah definisi kebahagiaan menurut Lao Tzu ini. Ini agak mirip-mirip ya dengan konsep Buddhis kita bahwa kita ini hidup harus kondisi yang sekarang.
Jangan hidup di masa yang lalu, dan jangan juga mengharapkan sesuatu yang belum tiba. Itulah kebahagiaan. Lalu pada tahun 511 sampai tahun 479 sebelum Masehi, ada seorang filsuf yang juga terkenal dari negeri Tiongkok yang bernama Konfusius. Konfusius mengatakan bahwa semakin banyak orang merenungkan pikiran yang baik, semakin baik dunianya dan dunia pada umumnya. Jadi definisi kebahagiaan bagi Konfusius itu adalah semakin banyak orang merenungkan pikiran-pikiran yang baik. Kalau orang merenungkan pikiran-pikiran baik, maka dia berbahagia. Ini menurut Konfusius. Lalu kita melihat di daerah Yunani ada seorang filsuf yang bernama Socrates. Socrates ini hidup sekitar 470 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates ini mengatakan bahwa rasa kebahagiaan tidak ditemukan ketika kita mencari sesuatu lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang lebih sedikit. Ini adalah definisi kebahagiaan berdasarkan Socrates. Jadi Socrates mengatakan bahwa bahagia itu bukan mencari yang banyak, tetapi bagaimana kita menikmati yang sedikit itu. Nah, sekarang kita melihat lagi. Tahun 428 sampai 347 sebelum Masehi. Socrates ini punya seorang murid yang bernama Plato. Plato ini juga adalah seorang filsuf Yunani. Plato sendiri mengatakan bahwa orang yang membuat segala sesuatu untuk kebahagiaan bergantung pada dirinya sendiri dan bukan pada orang lain. Dia telah membuat rencana terbaik untuk hidup bahagia. Jadi menurut Plato itu, kebahagiaan itu ditentukan oleh diri sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Ini menurut Plato. Nah, Plato punya seorang murid yang hidup tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Murid Plato ini bernama Aristoteles. Juga berasal dari Yunani. Aristoteles ini yang juga adalah seorang filsuf yang sangat terkenal. Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan itu bergantung pada diri kita sendiri. Ini adalah definisi kebahagiaan berdasarkan kelima filsuf yang cukup terkenal ini. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah definisi kebahagiaan itu menurut Sang Buddha, guru agung kita? Ada satu pernyataan Sang Buddha yang cukup terkenal, di mana Sang Buddha mengatakan bahwa sabe sangkara dukkha. Segala sesuatu yang berkondisi adalah penderitaan dan tidak memuaskan. Tentu saja, Sang Buddha melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ketika semua filsuf mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada, sedangkan pernyataan Sang Buddha yang cukup terkenal adalah sabbe sangkara dukkha. Segala sesuatu yang berkondisi itu adalah penderitaan. Karena pernyataan ini, banyak orang yang menganggap bahwa, oh, ternyata Sang Buddha itu adalah seorang yang pesimis. Mengapa dikatakan Sang Buddha itu adalah orang yang pesimis? Karena Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Apakah Sang Buddha memang mengatakan seperti itu? Lalu ada beberapa teman-teman mengatakan, oh tidak, justru Sang Buddha itu adalah orang yang optimis. Beliau yakin dengan kehidupan ini, beliau adalah guru para dewa dan manusia, beliau pengenal segala alam, maka Buddha adalah orang yang optimis. Tetapi sayang sekali, saudara-saudari sedama yang berbahagia, guru Buddha bukanlah orang yang pesimis. Dan guru Buddha juga bukanlah orang yang optimis. Lalu bagaimanakah Sang Buddha tersebut? Buddha adalah orang yang realistis. Realistis itu seperti apa? Sang Buddha adalah orang yang realistis yang melihat segala sesuatu itu apa adanya. Sang Buddha tidak pernah mengiming-imingkan kepada kita bahwa marilah, ikutlah dengan saya, maka Anda akan berbahagia. Walaupun pada kenyataannya, ketika kita mempraktikkan apa yang Sang Buddha ajarkan,
maka kita akan mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Tetapi Sang Buddha realistis. Mengapa Sang Buddha katakan bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah penderitaan, tidak memuaskan? Nah, ini harus kita tahu dulu. Mengapa Sang Buddha mengatakan hal seperti itu? Jadi Buddha itu sebenarnya adalah orang yang cukup realistis. Kita melihat dulu, berdasarkan Dhamma, ada duka yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan ada 3 jenis duka. Duka yang pertama itu disebut sebagai dukkha, dukkhata. Jadi sebelum kita membahas tentang kebahagiaan, kita melihat dulu apakah penderitaan itu. Supaya adil kan? Kalau kita cuma melihat dari sisi kebahagiaan, lalu suatu hari kita mendapatkan penderitaan, kita akan komplain. Ah, ternyata saya tidak cocok dengan agama Buddha. Kenapa? Saya ingin mencari kebahagiaan, tetapi ternyata Sang Buddha hanya mengajarkan tentang penderitaan. Supaya adil, kita harus melihat dari kedua sisi. Yang pertama disebut sebagai dukkha, dukkhata. Ini penderitaan akibat adanya batin dan jasmani. Penderitaan batin itu seperti penderitaan jasmani itu seperti apa? Penderitaan jasmani itu adalah lahir adalah penderitaan. Ketika kita melihat ada bayi yang lahir, orang-orang di sekelilingnya itu tertawa. Tapi bayinya itu menangis. Kenapa? Karena itu adalah penderitaan bagi si bayi. Bayinya enak-enak dalam kandungan, hangat-hangat, tiba-tiba keluar dingin. Ya kan? Kita lihat ketika ada bayi yang lahir, semua orang di sekelilingnya itu bahagia. Tapi bayinya tidak bahagia. Bayinya menangis. Karena itu adalah penderitaan pertama yang dia alami. Lalu tua, usia tua. Begitu tua kita juga ini menderita. Kita tidak mau menerima ketuaan itu. Banyak orang yang sudah tua, keriput, perawatan wajah. Rambutnya sudah mulai memutih, dihitamkan. Walaupun pada saat rambutnya hitam, dihijaukan, dicoklatkan, diabu-abukan. Kenapa? Karena kita ini tidak mau ada perubahan. Lalu sakit. Apalagi sakit. Sakit itu sudah jelas adalah penderitaan. Tidak ada kan satu orang pun di dunia ini yang mau sakit? Tidak ada. Bahkan ketika ditanya apakah ada orang mau tua, orang juga tidak mau tua sebenarnya. Maunya awet muda. Nah, lalu ada penderitaan batin. Penderitaan batin itu seperti apa? Penderitaan batin itu patah hati, dia stres, dia cemas, dia khawatir akan rumahnya, dia khawatir akan keluarganya, dia khawatir akan harta bendanya. Itu adalah penderitaan yang muncul karena batin. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah penderitaan. Kita memiliki jasmani, kita menderita. Kita memiliki gigi, maka kita sakit gigi. Kalau tidak punya gigi, juga menderita. Kita bisa menderita batin karena kita punya batin. Inilah yang disebut sebagai dukkha, dukkhata. Penderitaan yang muncul akibat adanya batin dan jasmani. Lalu yang kedua, ada penderitaan yang disebut sebagai wipari nama dukkhata. Penderitaan ini muncul akibat perubahan. Ini yang disebut sebagai wipari nama dukkhata. Perubahan seperti apa? Tadinya kita lagi senang-senang, tiba-tiba kita menerima kabar buruk, kita kemudian menjadi sedih. Tadinya kita kaya raya, karena ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tiba-tiba menjadi miskin. Ini adalah penderitaan. Tadinya saya lagi untung, tapi karena salah langkah, maka menjadi rugi. Ini juga adalah penderitaan. Tadinya saya dipuji-puji, tapi setelah itu kemudian dicela orang. Saya akhirnya menderita.
Inilah penderitaan akibat perubahan. Inilah yang disebut sebagai viparinama dukkha. Tadinya kenyang, setelah makan lapar, menderita. Setelah makan kenyang, bahagia lagi. Habis bahagia, mungkin 5 jam, 6 jam kemudian, lapar lagi, menderita lagi. Inilah yang disebut sebagai viparinama dukkha. Penderitaan akibat perubahan. Lalu yang ketiga, ada yang disebut sebagai sankhara dukkha. Nah, sankhara dukkha ini adalah penderitaan yang muncul akibat keadaan yang berkondisi. Akibat keadaan yang berkondisi. Akibat pancakkhanda yang mengalami proses timbul, berlangsung, dan padam. Inilah yang menyebabkan kita menderita. Kita ini menderita karena kita punya khanda. Kita punya batin, kita punya jasmani. Dan batin dan jasmani kita itu selalu berproses. Dia muncul, berlangsung, padam. Muncul, berlangsung, padam. Karena perubahan-perubahan seperti itu, maka kita mengalami penderitaan. Inilah yang dilihat oleh guru Buddha. Dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pengetahuan yang luar biasa, Sang Buddha melihat bahwa kondisi ini adalah penderitaan. Kehidupan ini sebenarnya adalah penderitaan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ini tidak bisa kita tolak. Karena kita punya badan jasmani, karena kita punya batin, maka kita menderita. Karena kita punya pancakkhanda yang selalu berproses, muncul, berlangsung, padam, maka kita menderita. Karena perubahan-perubahan yang timbul pada kehidupan kita, maka kita menderita. Inilah yang dilihat oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha tidak pernah mengiming-imingkan kepada kita bahwa ketika kita mengikuti Sang Buddha, maka kita akan berbahagia. Nah, lalu dalam proses kehidupan ini, ada beberapa tahapan kebahagiaan sebenarnya. Jadi tingkat kebahagiaan bagi orang-orang itu sebenarnya berbeda. Kadang-kadang kita melihat orang yang hanya makan nasi dan tempe, misalnya. Bagi orang-orang lain mengatakan bahwa, wah ini makanannya tidak terlalu bagus. Tetapi bagi mereka yang suka makan nasi dan tempe itu, mereka akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu relatif sebenarnya. Kebahagiaan itu sangat relatif. Nah, tapi di antara semua kebahagiaan itu, relativitas kebahagiaan itu, kita melihat sebenarnya ada tahap-tahapan bahagia itu. Tahapan yang paling sederhana, tahapan yang paling mudah untuk diperoleh, itu adalah kita berbahagia karena kita mendapatkan. Ketika kita menang undian, ketika kita diberikan sesuatu oleh teman kita, ketika kita ditraktir oleh teman kita berbahagia. Tapi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan tingkat yang pertama. Kenapa? Karena dia bahagia karena kita mendapatkan. Kita mendapatkan sesuatu, kita menjadi bahagia. Apakah kebahagiaan ini kekal? Tidak. Kebahagiaan ini tidaklah kekal. Kenapa? Karena ada proses perubahan itu. Tetapi siapapun yang diberikan sesuatu, pasti berbahagia. Seperti anak kecil yang nampak pada PowerPoint ini. Dia memiliki 2 buah apel, dan dia merasa dia sangat-sangat berbahagia. Lalu, ketika apel ini dikatakan, berikanlah 1 kepada temanmu. Dia mulai berpikir, dia mulai menimbang-nimbang, apel mana yang harus saya berikan kepada teman saya? Apel mana yang harus saya berikan kepada saudara saya? Kalau ukurannya sama, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau ukurannya berbeda, yang satu lebih besar daripada yang satunya, ini akan menjadi masalah. Gejolak batin akan muncul. Saya mau memberikan yang besar atau yang kecil? Saya mau memberikan yang kiri atau yang kanan? Kita mulai berpikir. Makanya dikatakan bahwa tahapan kebahagiaan yang kedua itu adalah bahagia karena memberi.
Ada kebahagiaan yang lebih baik, ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada mendapatkan, yaitu kebahagiaan karena memberi. Coba bayangkan, kalau kita yang memegang apel itu, apel yang kecil dan apel yang besar, kita mempertimbangkan yang mana yang akan kita berikan, yang mana yang akan kita berikan, terus-menerus kita pertimbangkan, terus-menerus kita pertimbangkan, dan suatu hari kita memberikan apel yang besar kepada teman kita memberikan apel yang besar kepada saudara kita, kebahagiaan itu muncul. Kenapa? Karena kita berhasil mengalahkan diri kita. Kita berhasil mengalahkan ego kita. Kita berhasil mengalahkan keakuan kita. Ini milik saya, etang mama. Gitu kan? Inilah saya, inilah diri saya. Ketika kita berhasil memberikan apel yang besar kepada orang lain, maka kebahagiaan itu muncul. Kenapa? Karena kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Ini adalah kebahagiaan karena memberi. Tetapi ada kebahagiaan yang lebih tinggi, yang lebih membahagiakan, yang lebih baik daripada kebahagiaan memberi itu. Kebahagiaan yang ketiga itu adalah kebahagiaan karena melepas. Kadang-kadang ada orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi dia tidak melepaskan. Inilah yang menjadi masalah. Kita sering memberikan barang kepada orang lain, tetapi kita tidak lepaskan. Misalnya, ketika kita mempunyai baju di rumah, baju ini masih layak pakai, baju ini masih bagus menurut kita. Baju ini adalah baju yang terbaik menurut kita. Karena Sang Buddha mengatakan ketika kita mau berdana kepada orang lain, berikanlah yang lebih baik daripada yang kita gunakan. Jadi, kita mencari baju yang lebih baik daripada yang biasa kita gunakan. Lalu kita memberikan kepada teman kita. Ini loh, baju saya danakan kepada Anda. Semoga Anda berbahagia. Temannya mengatakan, ya, terima kasih. 1 minggu kemudian, kita lalu pergi berjalan-jalan ke rumah teman kita itu. Tiba-tiba ketika kita masuk ke dalam rumah teman kita melihat baju yang kita berikan kepada dia, baju yang kita anggap adalah barang yang terbaik yang kita bisa berikan kepada dia, itu dijadikan keset, dijadikan lap kaki. Perasaan akan bergejolak. Saya kok begitu ya? Teman saya kok begini ya? Ini baju saya, baju yang bagus, yang sudah saya pilih di antara sekian banyak. Tapi kok dijadikan alas kaki? Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Kita memberi, tetapi kita tidak melepaskan. Walaupun kita memberikan barang itu kepada orang lain, tetapi dalam pikiran kita, ini masih menjadi barang kita. Ini masih menjadi milik kita. Atau misalnya yang paling sering terjadi adalah ketika seseorang berdana kepada biku sangga. Dia sudah masak dari subuh, masak sebaik-baiknya, masak seenak-enaknya. Sudah dipersiapkan dengan sekuat tenaga, dinanakan ke wihara. Dinanakan ke wihara, diserahkan dengan tangan langsung kepada bikunya. Perasaannya bahagia. Sebelum berdana, dia berbahagia. Pada saat berdana, dia berbahagia. Setelah bantenya selesai makan, apa yang pertama dilakukan? Dia lalu buru-buru ke meja makan. Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah makanan. Mana makanan saya? Mana makanan saya? Ketika dia melihat bahwa bantenya tidak memakan makanan yang dia danakan, dia kecewa. Aduh, saya sudah setengah mati. Dari tadi pagi saya bangun subuh, sudah mempersiapkan segala macam. Bahan-bahan sudah saya siapkan segala macam. Saya sudah masak dengan penuh perhatian, dengan ketulusan. Tetapi kok bantenya tidak makan? Ini orang memberi, tetapi tidak melepaskan. Jadi kebahagiaan yang terbesar itu sebenarnya kebahagiaan yang melepaskan. Ketika seseorang meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjadi petapa, menjadi seorang biku, menjadi seorang pabajita, mereka memperoleh kebahagiaan yang lebih. Karena tidak ada kemelekatan di sana. Tidak ada kekhawatiran harta benda yang akan dicuri. Karena semuanya sudah dilepaskan.
Ini adalah tahapan kebahagiaan. Nah, dalam Dhamma dikatakan bahwa ada dua jenis utama kebahagiaan. Jadi kalau dikatakan bahwa Sang Buddha hanya mengajarkan duka, oh tidak. Sang Buddha juga mengajarkan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan seperti apa, kitalah yang memilih. Karena tingkat-tingkat kebahagiaan yang dikatakan oleh Sang Buddha itu banyak sekali. Ada yang biasa dan ada yang terunggul. Jadi kebahagiaan menurut Dhamma itu dalam Anguttara Nikaya ada kebahagiaan yang biasa dan ada kebahagiaan yang terunggul. Nah, kebahagiaan yang biasa dikatakan dalam Anguttara Nikaya, Dukkata Nipata, bahwa kebahagiaan yang biasa itu adalah kebahagiaan berumah tangga. Ihi sukha. Saya sudah berkeluarga, saya sudah punya pasangan, saya nanti mau punya anak-anak yang lucu, saya pasti akan berbahagia. Ini pandangan orang pada umumnya. Apakah dia akan berbahagia? Ya, dia akan berbahagia. Tapi ini adalah kebahagiaan yang biasa menurut Dhamma. Lalu bagaimana kebahagiaan yang terunggul? Kebahagiaan terunggul adalah kebahagiaan tidak berumah tangga. Pabajita sukha. Mengapa? Karena seorang pabajita tidak melekat pada keluarga-keluarga. Kemanapun dia pergi, dia tidak melekat kepada keluarganya. Sedangkan berumah tangga, walaupun kita berbahagia, kita masih melekat pada keluarga kita. Penderitaan kadang muncul. Orang-orang yang kita sayangi bisa saja berubah. Harapan-harapan yang kita inginkan bisa saja tidak tercapai. Yang kedua, kebahagiaan yang biasa itu ada disebut sebagai kama sukha. Kebahagiaan karena kesenangan indria. Melihat artis-artis Korea yang gagah-gagah, yang cantik-cantik. Mendengarkan lagu-lagu yang indah. Mencicipi makanan-makanan yang enak. Menghidu bebauan yang wangi. Menggunakan baju yang halus, yang lembut, dari kain yang mahal, kain yang sutra. Kita bahagia. Tapi ini adalah kebahagiaan yang biasa. Kebahagiaan yang disebabkan oleh kesenangan indria. Kama sukha. Apakah yang lebih unggul daripada itu? Ada yang disebut sebagai nekama sukha. Kebahagiaan yang diperoleh dari pelepasan. Yang satu itu mencari kesenangan indria, yang satu ini melepaskan. Kenapa? Karena kalau kita bahagia karena kesenangan indria, begitu kesenangan indrianya hilang, kita akan menderita. Kita mendengarkan musik yang indah misalnya. Tiba-tiba lagunya rusak. Kita menjadi jengkel. Kita menjadi marah. Kebahagiaan itu bisa berubah menjadi penderitaan. Oleh karena itu, Sang Buddha katakan bahwa kebahagiaan yang lebih unggul itu adalah kebahagiaan karena pelepasan. Lalu, ada yang disebut sebagai upadi sukha. Kebahagiaan yang terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh kesenangan indria. Terikat oleh panca indria. Dia bahagia. Tetapi bahagianya ini berkondisi. Bahagianya ini karena ada objeknya. Kalau objeknya hilang, dia menderita. Nah, Buddha katakan bahwa kebahagiaan yang lebih unggul daripada itu adalah kebahagiaan yang bebas dari ikatan. Lalu ada yang kebahagiaan biasa itu kebahagiaan yang terpaku pada rupa ramana sukha, pada objek bentuk-bentuk. Ada objeknya, ada bentuknya. Nah, Sang Buddha katakan bahwa yang lebih unggul daripada itu adalah arupa aramana sukha. Kebahagiaan yang diperoleh tanpa ada objek. Objeknya tak berbentuk. Apa contohnya? Objek bentuk-bentuk itu kita bisa melihat. Kalau misalnya kita melihat baju yang bagus, kita mendengarkan suara yang indah, kita mencicipi makanan yang enak, ini kan ada bentuknya. Ada aramana. Ini adalah kebahagiaan yang biasa. Sedangkan kebahagiaan yang lebih tinggi adalah kebahagiaan yang tanpa bentuk. Ketika seseorang mencapai nibbana,
dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak terikat pada bentuk. Lalu ada kebahagiaan yang timbul di jasmani. Buddha katakan bahwa kebahagiaan di jasmani ini adalah kebahagiaan yang biasa-biasa saja. Yang lebih baik daripada kebahagiaan jasmani itu adalah kebahagiaan batin. Jadi ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama adalah kayika sukha, kebahagiaan yang timbul pada jasmani. Yang lebih unggul daripada itu, yang lebih baik daripada itu adalah kebahagiaan yang muncul dari batin. Saya berbahagia karena saya sudah berbuat baik. Saya berbahagia karena saya sudah berdana. Itu adalah kebahagiaan yang muncul dari batin. Sedangkan kebahagiaan yang muncul dari jasmani, ya seperti tadi. Harus ada objeknya. Lalu, ada kebahagiaan duniawi. Ini Sang Buddha katakan, ini adalah kebahagiaan yang biasa-biasa saja. Apakah bahagia? Ya, bahagia. Kebahagiaan duniawi itu seperti apa? Memperoleh kekayaan, namanya terkenal, dipuji oleh orang. Nah, ini adalah kebahagiaan duniawi. Ada yang lebih unggul daripada kebahagiaan duniawi itu adalah kebahagiaan spiritual. Nirami sa sukha. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam Tipitaka pun terdapat dua jenis kebahagiaan. Yang biasa-biasa saja dan yang lebih tinggi. Ini Sang Buddha bisa membedakan. Jadi tidak semua bahagia. Nah, apakah kita sebagai perumah tangga itu bisa berbahagia? Bisa. Sangat bisa. Tetapi, kembali lagi, kebahagiaan yang kita peroleh itu adalah kebahagiaan bermata kail. Kebahagiaan bermata kail itu adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara. Seperti ikan. Kalau seseorang memancing ikan, maka pancingnya itu diberikan umpan. Kailnya itu diberikan umpan. Nah, ikan ini begitu melihat umpan, ikan ini menganggap bahwa ada makanan yang datang kepada dia. Begitu umpannya dilahap, kail itu merobek bibir ikan tersebut. Akhirnya luka. Nah, inilah yang disebut sebagai kebahagiaan yang bermata kail. Kita bisa berbahagia, bisa. Tetapi kebahagiaan itu tidak bisa berlangsung lama. Kenapa? Karena perubahan. Karena perubahan. Nah, disinilah diperlukan kebijaksanaan kita untuk melihat perubahan ini. Kalau kita tidak bisa melihat perubahan ini, kita tidak mau mengerti perubahan ini, maka di sanalah muncul penderitaan. Nah, dalam Tipitaka Pali, Sutta Pitaka, Anguttara Nikaya, Catuka Nipata, Ananya Sutta, disebutkan bahwa kebahagiaan perumah tangga itu, yang pertama itu disebut sebagai kebahagiaan karena memiliki. Ketika kita bekerja keras sebagai seorang perumah tangga, kita bersusah payah, kita mencari uang sebanyak-banyaknya, menabung sebanyak-banyaknya, maka kita berbahagia. Kita berbahagia. Di sana terdapat kebahagiaan, ya, terdapat kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang dimiliki oleh perumah tangga. Disebut sebagai adhi sukha. Kemudian ada kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang kedua ini disebut sebagai kebahagiaan karena kita bisa menikmati harta kekayaan yang kita peroleh. Banyak sekali orang tidak bisa menikmati harta kekayaan yang dia dapatkan. Dia hanya mengumpulkan, 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 mengumpulkan terus-menerus, tapi dia tidak bisa menikmati harta kekayaan. Ada orang yang seperti itu. Banyak sekali mungkin di sekitar kita orang-orang yang kaya raya, tetapi pakaiannya biasa-biasa saja. Ada? Ada mungkin orang-orang di sekitar kita yang kaya raya, tetapi kendaraannya kendaraan yang sudah tua. Ditanya, kenapa bisa kendaraanmu begitu tua? Ya, sudahlah, yang penting masih bisa jalan. Yang penting masih bisa jalan.
Dia tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Banyak yang seperti itu. Oleh karena itu, Sang Buddha katakan bahwa kebahagiaan kedua sebagai seorang perumah tangga adalah kebahagiaan bisa menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan jerih payah, dengan keringat yang bercucuran di dahinya. Kebahagiaan yang ketiga disebutkan dalam Anguttara Nikaya ini adalah kebahagiaan tanpa hutang. Banyak sekali orang yang bekerja dengan sekuat tenaga, yang bekerja dengan kucuran keringat di dahinya, dia bahagia, dia mendapatkan uang. Dia bisa menikmati harta kekayaannya itu. Dia menikmatinya bersama teman-temannya, dia menikmatinya bersama keluarganya, atau dia menikmatinya dengan berdana, tetapi masih punya utang. Masih punya utang. Kenapa masih punya utang? Kita kan ini kan pengusaha. Pengusaha itu harus ada uang yang diputar. Nah, di antara perputaran uang tersebut, kadang-kadang ada kekhawatiran. Hidup ini kan panjang, usaha ini kan panjang. Terkadang ada kekhawatiran. Aduh, jangan-jangan usaha saya ini macet di tengah jalan, utangnya tidak bisa dibayar. Bisa jadi seperti itu. Ada teman yang sampai mengatakan, seseorang yang terlilit utang itu, bahkan tidurnya pun tidak nyenyak. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, bukan jatuh hati, bukan jatuh cinta, tapi terlilit utang. Sampai-sampai detik-detik jam-jam dindingnya itu semua berubah menjadi utang, utang, utang gitu. Tidak bisa berbahagia. Tentu saja ketika seseorang yang punya utang dan seseorang yang tidak punya utang, tentu saja lebih berbahagia mereka yang tanpa utang. Nah, kebahagiaan yang keempat adalah kebahagiaan yang tanpa celah. Kebahagiaan tanpa celah ini adalah kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang yang tidak memiliki celah, yang tidak memiliki perbuatan buruk, tidak memiliki celah, tidak memiliki perbuatan buruk. Nah, inilah yang membuat seseorang menjadi bahagia. Dia kemanapun bebas. Dia ke kalangan manapun bebas. Kenapa? Karena dia tidak punya celah. Inilah kebahagiaan yang bisa diperoleh. Nah, saudara-saudari sedama, jangan pernah berpikir bahwa Sang Buddha itu tidak pernah mengajarkan kita tentang kebahagiaan. Ada. Ini adalah kebahagiaan yang bisa kita peroleh. Lalu menjadi pertanyaan yang penting, bagaimana saya bahagia? Bagaimana saya berbahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan yang penting. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita bahagia. Kita tidak sadar. Kita menganggap kalau kita bahagia itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau kita menderita, itu bukan hal yang baik. Rata-rata orang berpikir seperti itu. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana sebenarnya saya ini bisa berbahagia? Nah, dalam Dhamma dikatakan bahwa ketika kita mau bahagia, ada beberapa tips yang diberikan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah santuti, merasa puas. Selama kita tidak memiliki perasaan puas, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Kita sudah punya mobil satu, melihat tetangga beli mobil baru, kita menjadi iri, kita menjadi jengkel, kita tidak pernah puas. Ketika ketika kita beli mobil dua, tetangga kita beli mobil tiga, tidak puas. Walaupun sudah tidak punya tempat untuk menyimpan kendaraan itu. Seringkan kita melihat orang yang walaupun sederhana, yang walaupun hidupnya susah, tapi mereka bisa bahagia. Kenapa mereka bisa bahagia? Karena ada perasaan puas. Puas terhadap apa yang dimiliki.
Apapun yang kita dapatkan sekarang, apapun yang kita peroleh sekarang, perasaan puas, perasaan syukur, ini sangat penting. Tanpa perasaan puas atas apa yang kita miliki, maka jangan harap kita bisa bahagia. Sulit kita untuk berbahagia kalau kita tidak punya perasaan puas. Yang berikutnya adalah gemar memberi. Kalau kita merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, maka banyak-banyaklah memberi. Banyak sekali cerita-cerita kehidupan, di mana seseorang yang sudah menderita, di mana seseorang yang divonis menderita penyakit yang cukup parah. Lalu dia berpikir, ketika saya meninggal nanti, harta kekayaan saya mau diapakan? Mending saya berikan kepada orang yang layak. Lalu dia mencarilah anak-anak kecil, anak-anak panti asuhan, anak-anak asuh untuk diberikan harta kekayaan itu. Ketika dia melihat anak-anak itu gembira, ketika dia melihat orang-orang yang yang diberikan dana itu berbahagia, perasaan bahagia muncul di dalam dirinya. Ini kalau kita tulus dalam memberi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memberi tapi tidak melepas, nah ini menjadi masalah. Tetapi kalau kita memberi dengan tulus, maka perasaan bahagia itu akan muncul dalam diri. Ada teman saya pernah bercerita kepada saya. Dia itu setiap minggu menukar uang kecil. Menukar uang kecil untuk didanakan kepada pengemis-pengemis yang dia temukan di jalanan. Nilainya tidak besar mungkin. Bagi kita tidak besar. Tetapi ketika dia memberikan kepada orang-orang ini, dia mempunyai perasaan bahagia yang tidak bisa dibeli oleh uang sebesar apapun. Dia memiliki perasaan bahagia yang mendalam. Kalau kita kurang bahagia dalam kehidupan ini, cobalah untuk memberi. Berikanlah apa yang kita punya. Dengan melihat orang lain berbahagia karena pemberian itu, kita juga akan bahagia. Ini boleh dicoba. Lalu yang berikutnya, mempraktikkan kemoralan. Bagaimana mempraktikkan kemoralan bisa membawa kebahagiaan? Ya sudah jelas-jelas dikatakan bahwa ketika seseorang mempraktikkan praktek kemoralan, dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Silena boga sampada. Ketika seseorang mempraktikkan praktik kemoralan, setelah kematian tiba, dia akan berbahagia di alam surga. Silena sugating yanti. Dan dengan mempraktikkan praktek kemoralan ini, seseorang akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu Nibbana. Silena Nibuting Yanti. Sederhana. Dengan mempraktikkan kemoralan, kita menjadi tidak khawatir terhadap kehidupan ini. Dengan tidak membunuh makhluk hidup, kita tidak akan takut disakiti oleh orang lain. Dengan tidak mengambil barang yang tidak diberikan, kita tidak akan takut kehilangan apapun. Dengan mempraktekkan praktek kemoralan, kita akan memperoleh kebahagiaan. Coba bayangkan ketika seseorang sering melakukan kejahatan, sering melakukan pembunuhan, sering mengambil barang yang tidak diberikan. Walaupun dia hanya duduk-duduk di samping jalan misalnya. Tiba-tiba mobil polisi lewat, sirine berbunyi. Apa yang dia pikirkan pertama kali? Jangan-jangan saya yang dia cari. Kebahagiaannya sudah hilang pada waktu. Tetapi ketika seseorang mempraktekkan praktik kemoralan, dia akan menjadi bahagia. Dia akan menjadi bahagia. Lalu yang berikutnya adalah dengan pengembangan batin. Melalui bhawana. Baik itu samatha bhawana maupun vipassana bhawana. Ini akan memperoleh kebahagiaan. Sudah jelas dikatakan ketika seseorang
mempraktekkan samatha bhawana misalnya, ketika dia bisa mencapai jhana, ketika faktor-faktor jhana muncul, maka piti itu muncul, sukha itu muncul, kebahagiaan itu muncul. Apalagi ketika seseorang mempraktekkan vipassana bhawana, ketika bisa menembus sampai tingkat kesucian sotapat, sakadagami, anagami, dan arahanta, maka kebahagiaan itu muncul. Yang berikutnya, seseorang bisa berbahagia dengan mempraktikkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan terhadap apa? Kebijaksanaan melihat fenomena-fenomena kehidupan yang terjadi pada diri kita. Kebijaksanaan melihat bahwa hidup ini sebenarnya tidaklah kekal, penuh dengan perubahan. Hari ini panas, sebentar lagi mungkin hujan. Atau saat ini hujan, sebentar lagi mungkin panas. Saat ini saya bahagia. Beberapa saat kemudian saya bisa saja menderita. Saat ini saya menderita, beberapa saat kemudian bisa saja saya berbahagia. Segala sesuatu yang muncul itu tidaklah kekal. Dengan menyadari hal ini, seseorang bisa bahagia. Karena ketidakkekalan, maka segala sesuatu yang berkondisi itu tidak memuaskan, adalah penderitaan. Kita harus punya kebijaksanaan untuk melihat ini. Karena segala sesuatu yang berkondisi itu tidaklah kekal, maka dia membuat penderitaan. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Begitu kita menyadari fenomena ini, kita akan lebih sadar terhadap kehidupan ini. Kita akan lebih sadar terhadap kehidupan ini. Kita akan mengerti bahwa memang demikianlah kehidupan. Hidup ini memang apa adanya. Hidup ini memang penuh dengan penderitaan seperti yang tadi Sang Buddha katakan. Karena hidup ini adalah perubahan, karena hidup ini tidak memuaskan, hidup ini adalah tanpa aku. Anatta, sabe, dhamma, anatta. Siapa yang menderita? Aku yang menderita. Banyak sekali penderitaan yang ditimbulkan oleh aku ini. Banyak sekali. Ketika kita berjalan-jalan keluar misalnya dari wihara, kita melihat ada mobil teman kita yang tergores. Pada waktu itu kita bisa saja mengatakan kepada teman kita, sudahlah, ini adalah tidak kekal, ini adalah perubahan. Apa yang terjadi ketika kita melangkah 2 langkah ke parkiran berikutnya, lalu kita melihat mobil kita juga ikut tergores? Kita marah-marah, kita jengkel. Apa yang menyebabkan? Karena aku. Sama-sama mobil, sama-sama tergores, yang membedakan adalah aku. Etang mama, ini milik saya. Eso hamasmi, inilah saya. Eso meatha, inilah diri saya. Ketika pemikiran-pemikiran itu muncul dalam diri kita, maka penderitaan itu muncul. Dengan kebijaksanaan, kita bisa sadar bahwa memang hidup ini adalah tidaklah kekal. Segala sesuatu yang berkondisi bisa berubah. Karena perubahan itu, maka muncullah hal-hal yang tidak memuaskan. Maka muncullah penderitaan. Ketika kita menyadari hal ini, ketika kita merenungkan hal ini, maka kebijaksanaan itu muncul. Ketika kebijaksanaan itu muncul, maka kebahagiaan akan menyertai.
akan menyertai kita. Nah, saudara-saudari sedang yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari eh, saudara-saudari sedama sekalian. Saya kembalikan kepada Romo Singgi. Silakan, Romo. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo atas ucarannya pada malam hari ini Romo. Ya, berikut ada pertanyaan yang masuk ke saya secara pribadi ya Romo ya. Ya. Em, jadi begini Romo, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana tidak melekati rasa bahagia dan tidak melekati rasa duka? Artinya itu kan batin batin kita tuh sangat tenang. Jadi ketika bahagia kita tidak terlena dan ketika berduka kita tidak bersedih berlebihan atau kecewa. Ya, bagaimana Romo? Oh, baik sekali pertanyaannya. Ya, bagaimana supaya kita tidak melekat terhadap perasaan bahagia dan menderita itu? Sebenarnya dengan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang muncul itu tanpa aku adalah anatta, kita seharusnya tidak melekati kepada apapun yang muncul dalam diri kita. Kita seharusnya tidak melekati apapun yang muncul dalam diri kita. Kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah anatta, segala sesuatu adalah perubahan. Nah, inilah yang perlu untuk kita pikirkan sebenarnya, yang perlu kita renungkan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menganggap bahwa kebahagiaan itu kekal atau penderitaan itu kekal, ini akan menjadi masalah. Ini akan menjadi masalah. Ketika seseorang bahagia, dia menganggap bahagia ini kekal, dia tidak mau melepaskan kebahagiaan itu. Dia tidak mau melepaskan kebahagiaan itu. Nah, demikian pula dengan seseorang yang menderita. Ketika seseorang menderita, dia hanya bisa meraung-raung. Aduh, betapa sedihnya hidup saya, oh betapa menderitanya saya, kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti itu. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu itu tidaklah kekal, seperti yang saya katakan tadi, dengan kebijaksanaan, dengan pannya, maka kita bisa melihat. Ketika kebahagiaan muncul, kita menyadari, saya berbahagia. Dan kebahagiaan ini juga akan berlalu. Ketika penderitaan muncul, kita menyadari, saya menderita. Dan penderitaan ini juga akan berlalu. Dengan melihat hal ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang kekal, kita sejogjanya tidak melekati penderitaan maupun kebahagiaan. Demikian mungkin Romo Singgi. Oke, baik Romo. Nah, jadi begini Romo, ada pertanyaan berikutnya Romo. Ya. Eh, jadi apa tujuan utama kita sebagai umat Buddha? Ya, jadi apakah sama dengan standar bahagia? Bagaimana kebahagiaan menurut Dhamma, menurut Romo? Silakan Romo. Kalau kita menceritakan tentang tujuan umat Buddha, sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa guru Buddha itu mengarahkan kita untuk mencapai nibbana. Itulah tujuan kita satu-satunya. Jadi guru Buddha itu tidak pernah mengarahkan kita untuk mencapai surga. Guru Buddha tidak pernah mengarahkan kita untuk mencapai alam Brahma. Apalagi kembali menjadi manusia. Tidak. Sang Buddha membabarkan Dhamma itu tujuannya ya supaya kita mencapai kebebasan yang tertinggi, nibbana. Supaya kita tidak menderita lagi. Nah, kalau teman-teman kita berpikir bahwa kita mencari kebahagiaan, ya memang kita mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang seperti apa? Selama perjalanan kita ini, kita sering menemukan kebahagiaan, kita sering menemukan penderitaan. Tetapi kalau kita berbicara tentang tujuan umat Buddha, tujuan guru Buddha membabarkan Dhamma, sebenarnya bukan itu. Kita melihat semua referensi yang ada, begitu Sang Buddha membabarkan Dhamma, tujuan Sang Buddha adalah mencapai tingkat kesucian. Minimal sotapati, minimal sotapana. Kenapa? Karena hanya dengan seseorang menjadi seorang sotapana, maka kelahirannya hanya dijamin maksimal 7 kali lagi sebagai manusia. Dianya kembali 7 kali lagi. Sebelum itu, kita masih terombang-ambing. Kita masih berputar-putar. Kita masih tidak punya arah.
Nah, kalau kita tidak memanfaatkan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan banyak kebajikan, kita akan makin jauh dengan tujuan. Ini saya selalu ibaratkan seperti perjalanan yang panjang. Tapi kita sudah berada dalam jalur yang benar. Kita sudah berada dalam jalur yang benar. Cuma perjalanan ini finishnya masih panjang. Kapankah kita finish? Ketika kita mencapai tingkat kesucian arahanta. Itu baru kita finish. Itulah finish yang diinginkan oleh Sang Buddha sebenarnya. Tetapi dalam perjalanan itu kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai sana kan. Kita butuh proses, proses yang sangat panjang. Bahkan seorang seorang Buddha Gautama pun membutuhkan waktu yang cukup lama, sangat lama untuk menjadi seorang Buddha. Setelah dideklarasi menjadi seorang bodhisatta, Buddha Gautama itu membutuhkan waktu 4 asangkaya kappa tambah 100.000 kappa untuk bisa tercerahkan. Ini belum terhitung lagi waktu-waktu yang sebelumnya. Itu belum terhitung lagi. Oleh karena itu, kita harus satukan tujuan kita, fokuskan tujuan kita, bahwa tujuan kita adalah mencapai pencerahan. Tapi kalau kita sudah berusaha, waduh saya sudah gemar berdana ini, saya sudah mempraktekkan sila ini, saya sudah rajin ikut retret meditasi ini, tapi saya kok tidak mencapai-capai. Ada beberapa teman bertanya seperti itu. Lah, kita kan latihannya baru. Kita anggaplah kita tidak tahu ya kehidupan kita sebelumnya seperti apa. Kita cuma melihat kehidupan kita yang sekarang. Kita sudah hidup 20, 30, 40 tahun dengan tidak waspada. Tiba-tiba saja ikut retret meditasi 10 hari, 20 hari, sebulan. Tiba-tiba saja setelah itu mengeluh. Aduh, saya sudah latihan ini, sudah 3 bulan, tapi saya belum mencapai-capai. Bagaimana mencapainya? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu misalnya, masih bersenang-senang. Tiba-tiba ikut latihan 1, 2, 3 bulan lalu mau mencapai. Tapi apakah ini gagal? Tidak juga. Setiap usaha yang kita lakukan, setiap langkah yang kita lakukan, itu mendekatkan kita menuju ke nibbana. Oleh karena itu, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Tetap arahkan tujuan kita untuk pencapaian nibbana. Karena itulah tujuan daripada Sang Buddha mengajar. Bahagia, ya, bahagia yang sesungguhnya ada di sana. Apakah salah kalau kita menginginkan kebahagiaan di alam surga setelah kematian? Tidak, tidak salah juga. Apakah salah kalau misalnya saya menginginkan kebahagiaan tertentu setelah saya berbuat baik? Tidak salah juga. Tetapi kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu membuat kita berputar lebih lama lagi dalam lingkaran samsara ini. Hidup kita akan menjadi tambah lebih banyak, dan di antara kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul itu, pasti ada penderitaan-penderitaan yang akan muncul. Kita harus sadar itu. Kita harus tahu itu. Dan kita tidak bisa menolak. Saya tidak mau menderita. Saya cuma mau bahagia. Atau ada pandangan salah yang menyatakan seperti ini. Ya sudahlah, penderitaan dan kebahagiaan ini muncul karena perbuatan buruk saya di masa yang lampau. Saya mau menghabiskan karma buruk saya saja dulu. Supaya nanti di akhir-akhir saya bisa yang bahagia-bahagia. Nggak bisa. Ini jadi pandangan salah nanti. Karena banyak sekali petapa-petapa telanjang di zaman Buddha, bahkan masih ada sampai zaman sekarang, mereka punya pemikiran seperti itu. Penyiksaan diri ini untuk apa? Untuk menghabiskan karma-karma buruk yang lampau. Supaya nanti bisa yang baik-baik. Demikian kira-kira Romo Singgi. Ya, Romo, saya sedikit penasaran ya, Romo ya. Em, tadi kan ada yang diskusi dengan saya kan, eh, menanyakan mengenai intinya ada orang Muslim datang ke saya, dia ingin belajar mengenai agama Buddha, dan intinya setelah ngobrol-ngobrol dia menanyakan mengenai konsep ketuhanan menurut agama Buddha, tapi dia Islam. Dan Oh, saya menjawab dan saya menjawab gini, kalau apa namanya, apa itu Tuhan, bagaimana Tuhan? Kita kan di Tuhan mengenal kalau kita kan nibbana, tapi bukan konsep ketuhanan sebagai suatu makhluk kan, kayak gitu kan Romo kan. Nah, dan saya menjawab kalau misalnya kamu mau tahu Tuhan yang sebenarnya, karena Tuhan hanya penafsiran dari seorang manusia, Sang Buddha mengatakan bahwa itu hanyalah sia-sia. Jadi kamu harus praktek meditasi kayak gitu, intinya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, menurut Romo sendiri bagaimana konsep nibbana itu, Romo?
Karena nibbana ada Nibbana, kebahagiaan tertinggi. ya benar, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Konsep nibbana sebenarnya jelas dalam konsep ketuhanan Buddhis bahwa nibbana itu tidak diciptakan, tidak berkondisi, akatang, abutang, asangkatang, eh, saya lupa yang satunya, ada di Udana 8. Di sana jelas dikatakan bahwa nibbana itu juga bukan tempat. Dalam Udana juga dikatakan bahwa nibbana itu juga bukan tempat. Jadi nibbana itu adalah kondisi. Sesuatu yang tidak berkondisi sebenarnya. Nibbana itu adalah segala sesuatu yang tidak berkondisi. Tapi apakah nibbana itu tidak ada? Tidak. Ada. Nah, tujuan umat Buddha memang adalah menuju ke nibbana. Nibbana ini sering digunakan menjadi konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengikuti definisi konsep ketuhanan yang ada selama ini. Banyak sekali teman-teman kita mengatakan kalau seseorang meninggal, dia kembali ke penciptanya. Nah, oleh karena itu, dalam Buddhis, kalau kita berlatih dan merealisasi nibbana, maka kita akan menuju ke nibbana. Kita akan menuju ke nibbana. Tapi masalahnya, apakah nibbana itu adalah tempat? Bukan. Bukan. Tetapi, gambaran ketuhanan dari teman-teman kita, gambaran ketuhanan dari teman-teman kita, itu menyerupai nibbana. Jadi kita menggunakan cermin sebenarnya. Kita menggunakan cermin dari mereka. Banyak teman-teman Buddhis yang tidak setuju menggunakan nibbana itu sebagai konsep ketuhanan. Tetapi kan yang namanya konsep itu kan berarti eh, apa yang kita buat supaya bisa membuat orang lain mengerti lebih baik begitu. Tetapi untuk menceritakan nibbana sebenarnya agak agak sulit. Nibbana itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa dirasakan. Apakah harus menunggu sampai seseorang meninggal baru bisa mencapai nibbana? Tidak, tidak. Seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian itu sudah bisa merasakan nibbana, sudah bisa merasakan nibbana. Tapi bagi kita ini sulit, bagi kita ini sulit. Nah, sama seperti teman-teman kita eh, ketika ditanya bagaimanakah Tuhan itu, maka jawabannya juga saya rasakan sangat sulit. Saya ada satu cerita ini eh, bertemu dengan anak kecil. Anak kecil itu hmm, terlambat ke sekolah, terlambat ke sekolah. Lalu kebetulan di sekolah itu sedang belajar tentang ketuhanan, ketuhanan. Nah, pada waktu di sekolah itu dia datang terlambat, diizinkan masuk. Lalu pada waktu itu kebetulan membahas tentang ketuhanan, gurunya bertanya kepada anak-anak anak kecil ini, siapa yang tahu Tuhan itu ada di mana? Kata gurunya. Banyak kan orang yang menjawab, oh Tuhan itu ada di atas. Tiba-tiba saja anak kecil ini mengatakan bahwa tidak, Tuhan itu ada di rumah saya. Gurunya kaget. Loh, kok bisa ada Tuhan di rumah kamu? Bilang, iya, Tuhan itu ada di rumah saya. Ada di kamar mandi saya. Kok di kamar mandi? Lalu gurunya menjadi penasaran kan? Gurunya lalu bertanya kepada anak. Coba ceritakan bagaimana caranya kamu mengatakan bahwa Tuhan itu ada di kamar mandi kamu. Lalu dia bercerita. Tadi pagi, saya di kamar mandi. Saya mandi cukup lama. Ayah saya mencari saya ini sudah terlambat ke sekolah. Mencari kemana-mana tidak ketemu. Tiba-tiba ayah saya menemukan saya di kamar mandi. Lalu ayah berteriak, ya Tuhan ternyata kau berada di sini. Lalu dia menganggap bahwa Tuhannya adalah kamar mandinya dia. Nah ini kan sulit. Ini sulit. Tetapi apakah tidak ada? Ada. 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 Demikian mungkin kira-kira Mas Singgi. Ya, Atau ada Romo. yang kurang mungkin bisa Kenapa, Romo? atau mungkin penjelasannya ada yang kurang bagian Oke, mana? cukup, Romo. Mungkin mungkin Oh iya, saya mau nanyain satu pertanyaan terakhir lagi, Romo ya. Jadi kan iya, iya. begini, Romo. Eh
ketika kita mempraktekkan meditasi Romo, kita melihat suatu fenomena muncul, berlangsung, dan lenyapnya suatu fenomena Romo. Entah itu mulai dari batin, entah itu mulai fisik Romo kan. Dan kita kan, Sang Buddha pernah mengatakan bahwa lenyapnya kekotoran batin itu juga salah satu penyebab kebahagiaan kayak gitu. Karena dengan padamnya kekotoran batin itu lenyap dengan lenyapnya kekotoran batin itu merupakan kebahagiaan Romo. Nah, berikutnya Romo, apakah apakah eh, bagaimana seseorang itu melenyapkan kekotoran batin di dalam dirinya itu secara berkesinambungan terus-menerus Romo agar dia bisa lebih bahagia Romo? Oke, baik sekali pertanyaannya, Romo Sindi. Tidak ada cara lain untuk melajapkan kekotoran batin selain bermeditasi. Tidak ada cara lain. Meditasi ada dua macam. Pengembangan batin bawana itu ada dua macam. Yang pertama disebut sebagai samatha bawana. Samatha bawana ini adalah dikatakan sebagai pengembangan batin konsentrasi, meditasi konsentrasi, di mana seseorang berpusat pada satu objek tertentu, satu objek tertentu. Dikatakan dalam Visuddhimagga ada 40 objek meditasi yang bisa digunakan untuk samatha bawana, termasuk napas, anapanasati, cahaya, kasina, api, air, itu boleh. Ada 40 objek. Tujuan daripada samatha bawana ini adalah untuk menenangkan batin. Berkonsentrasi pada satu titik sehingga batinnya menjadi tenang. Tetapi apakah ketika batin tenang, apakah kekotoran batin itu bisa hilang? Tidak. Pada saat seseorang terkonsentrasi dalam samatha bawana, ketika seseorang mencapai jhana, kekotoran batin itu hanya mengendap, hanya ditekan. Begitu ia keluar dari jhana, kekotoran batin itu bisa muncul lagi, bisa timbul lagi. Lalu ada meditasi yang kedua, yang disebut sebagai vipassana bawana. Vipassana bawana ini dikatakan sebagai meditasi pandangan terang. Melihat segala sesuatu apa adanya. Dengan seseorang mempraktekkan vipassana bawana, yang dia peroleh itu bukan jhana, tapi nyana, pengetahuan. Begitu pengetahuan muncul, maka kegelapan batin itu, delusi itu, moha itu lenyap. Sama seperti kita. Ketika kita tahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, maka ketidaktahuan itu hilang. Tetapi kebijaksanaan yang muncul di sini bukan tentang pengetahuan. Bukan tentang 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Bukan kepandaian seseorang karena bersekolah, bukan. Tetapi mereka yang mencapai nyana melihat segala sesuatu itu apa adanya. Ketika kebahagiaan muncul, mereka menyadari kebahagiaan itu muncul. Ketika penderitaan itu muncul, mereka menyadari penderitaan itu muncul. Mereka melihat segala macam fenomena. Fenomena pada tubuh jasmani, kayak nupasana, perasaan, wedana nupasana, pikiran, cita nupasana. Dengan berlatih vipassana, maka kekotoran batin atau kilesa itu dicabut. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Bahkan anusaya kilesa, kekotoran batin yang merupakan akar daripada kekotoran batin, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, dan bahkan bisa saja tidak disadari oleh diri kita sendiri, itu juga ikut dicabut. Dengan seseorang berlatih meditasi vipassana bawana, maka kekotoran batinnya dicabut. Ketika kekotoran batin tercabut, seseorang mencapai tingkat kesucian. Apakah langsung? Belum tentu. Bisa saja melalui sotapanna dulu, lalu sakadagami, lalu anagami, lalu arhanta.
Sebenarnya semua pencapaian ini harus melalui tahapan ini. Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arhanta. Tidak ada satu makhluk pun yang langsung bisa mencapai tingkat kesucian Arhanta. Tidak ada. Hanya saja perbedaan. Ada makhluk yang cepat, ada makhluk yang lambat. Ketika kita misalnya membaca misalnya Tipitaka dan dikatakan bahwa setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma, 500 orang mencapai tingkat kesucian Arhanta. Itu sebenarnya kalau ditilik dari sisi Abhidhamma, proses itu harus melalui Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arhanta. Tidak bisa langsung. Tapi karena prosesnya sangat cepat, jadi kelihatannya langsung bisa mencapai tingkat kesucian Arhanta. Nah, ketika seseorang mencapai tingkat kesucian Arhanta, maka tugasnya sudah selesai. Dia sudah mencapai Nibbana. Ketika dia meninggal, berpari Nibbana, maka dia sudah tidak dilahirkan kembali. Dan seseorang yang sudah tidak dilahirkan kembali, maka penderitaan sudah tidak akan bisa mengikutinya lagi. Demikian, Romo Singgi. Ya, Romo, ini ada pertanyaan yang masuk kembali, Romo, ke saya dari Ya, YouTube, Romo, dari Since Angka Wijaya. Selamat malam, Romo. Mungkin ini yang terakhir, Romo ya. Bagaimana kita mengatasi masalah mendengar suara motor bising lewat di depan rumah? Apakah kita cukup mendengarkan saja nanti suara itu juga lenyap? Terima kasih, Romo. ya, baik sekali pertanyaannya ya. Objek di luar, kita tidak bisa bereaksi terhadap objek di luar. Yang kita bisa tekan, yang kita bisa atur, adalah apa yang berada di dalam diri kita. Semakin kita berusaha untuk mau mengatur apa yang di luar diri kita, semakin menderita kita. Tetapi, jika kita bisa mengatur apa yang berada di dalam diri kita, maka semua masalah akan beres. Jika misalnya ada knalpot bising di sekitar rumah kita, langkah yang paling mudah adalah pindah. Tapi kan ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita juga tidak mungkin menegur orang-orang tersebut. Kalau mungkin orangnya bisa ditegur, orangnya bisa diajak bicara, ya mungkin kita bisa berkata baik-baik kepada mereka. Tolong suaranya, motornya dipelangin, supaya suaranya tidak terlalu bising. Itu mungkin bisa. Tetapi ini juga sulit. Kenapa? Karena ini berurusan dengan orang lain. Jangan sampai gara-gara masalah motor, malah menjadi masalah yang lain, yang lebih ribet lagi. Banyak kasus-kasus seperti itu. Hanya gara-gara masalah sepele, akhirnya menjadi masalah yang besar. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengamati suara tersebut, mengamati perasaan kita. Ketika suara itu muncul, kita sadar ada suara muncul dan suara ini tidak menyenangkan. Hmm. Suara yang tidak menyenangkan ini adalah suara bising knalpot tersebut. Setelah menyadari perasaan yang tidak menyenangkan itu muncul, maka perasaan itu harus dihentikan di sana saja. Jangan sampai muncul tanha. Jangan sampai muncul keinginan. Ini kan ini kalau ini kita kan berbicara tentang pakai samupada. Ketika ketika panca indera bertemu dengan objek, maka muncul perasaan. Perasaan itu bisa saja perasaan yang senang, perasaan tidak senang, atau perasaan yang netral. Reaksi kita terhadap perasaan itu akan menghasilkan tanha. Ketika kita mendengarkan suara yang buruk, itu adalah wipaka kita. Wipaka itu adalah buah karma kita. Ketika kita mendengarkan orang mencaci maki kita, suara-suara yang buruk, itu adalah wipaka kita. Itu tidak bisa kita tolak. Itu tidak bisa kita tolak.
Setelah kita bersentuhan dengan objek seperti itu, pasti muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, begitu perasaan yang tidak menyenangkan muncul, perasaan itu disadari bahwa ini adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Dan perasaan ini juga adalah perasaan yang tidak kekal. Ketika kita menyadari perasaan tersebut, maka perasaan yang muncul ini tidak berlanjut menjadi keinginan. Saya benci, saya tidak suka, saya mau membuang suara itu, saya membuang suara itu. Muncullah kebencian. Ketika kebencian muncul, maka karma baru tercipta. Karma yang baru akan tercipta. Kita harus merenungkan dalam diri kita. Sekarang saya sudah cukup menderita. Mengapa saya harus melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang menyebabkan penderitaan ini akan datang berulang lagi. Coba ini direnungkan. Atau kalau misalnya memang betul-betul tidak tahan dengan suaranya, ya pasanglah peredam, pasanglah headset atau apa, supaya tidak mendengarkan suaranya. Jadi intinya, apapun yang datang kepada kita, yang baik ataupun yang buruk, itu adalah wipaka kita. Buah daripada karma yang telah kita lakukan. Hasil daripada indera kita kontak dengan objek, itu menghasilkan perasaan. Nah, reaksi kita terhadap perasaan itu menimbulkan karma yang baru. Nah, jangan sampai perbuatan dulu kita yang sudah menyebabkan apa yang terjadi sekarang itu sudah berbuah, kita malah tanam lagi yang baru. Nah, inilah yang harus disadari. Jadi kalau suara-suara tidak menyenangkan muncul, itu disadari. Ini perasaan yang tidak menyenangkan. Demikian pula dengan sesuatu yang menyenangkan. Bukan hanya sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Demikian pula dengan sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita melihat objek-objek yang bagus, ketika kita mendengarkan suara-suara yang indah, maka perasaan akan muncul. Panca indera kita bertemu dengan objek, terjadi kontak, terjadi pasa. Pasa pacaya wedana. Kontak itu menghasilkan perasaan. Perasaan apa? Kalau suaranya enak, suaranya merdu, suaranya kita mendengarkan puji-pujian, itu kan berarti suaranya kan indah. Ketika suara indah itu muncul, lalu kita bereaksi terhadap suara itu. Saya mau lagi, maka di sana keserakahan muncul. Ketika keserakahan muncul, maka karma baru tercipta. Karma yang baru tercipta. Jadi ini berlaku dua arah. Baik yang buruk maupun yang baik. Yang buruk-buruk, yang kita tidak suka, yang kita tolak, itu menghasilkan dosa, kebencian. Yang baik-baik, kita senang, kita bahagia, kita mau lagi, itu menghasilkan loba, keserakahan. Oleh karena itu, kalau kita mau berlatih, baik yang buruk maupun yang baik ketika datang kepada kita, itu disadari. Ini juga akan berlalu. Dengan menyadari hal ini, maka kebencian itu bisa kita redam. Keserakahan itu bisa kita redam. Walaupun tidak langsung, walaupun tidak serta-merta, wah saya sudah mencapai tingkat kesucian nih, karena saya sudah menghilangkan kebencian, saya sudah menghilangkan keserakahan. Mungkin tidak semudah itu. Tetapi apakah tidak bisa? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Cuma kita butuh berlatih. Kita butuh latihan. Nah, oleh karena itu, untuk pertanyaan yang tadi, ketika kita mendengarkan suara bising itu, usahakan hindari. Kalau tidak bisa dihindari, sadari bahwa suara ini tidak menyenangkan. Carilah cara bagaimana caranya supaya suara itu bisa diredam. Jangan sampai suara-suara tersebut menimbulkan reaksi kebencian terhadap diri kita. Saya tidak suka orang itu, saya tidak suka suara itu, saya menolak suara itu. Itu akan menimbulkan karma yang baru. Dan ini akan memperpanjang kehidupan kita terus-menerus. Ya, seperti itu, Romo Singgi. Ya, baik Romo. Mungkin tadi ada pertanyaan terakhir Romo. Mungkin Romo boleh menyampaikan sebuah closing statement atau kesimpulan mengenai tema kita pada malam hari ini, Romo, seni hidup bahagia. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih, Romo Singgi.
Seperti tema kita, seni hidup berbahagia. Di mana seni itu adalah sebuah kreasi yang bisa diciptakan. Kebahagiaan itu juga bisa dikreasikan, bisa kita ciptakan. Semua orang mau bahagia, semua orang tidak mau menderita. Tujuan utama daripada umat Buddha adalah kebahagiaan tertinggi, nibbana. Tetapi perjalanan kita menuju ke nibbana itu adalah perjalanan yang panjang. Tapi karena kita sudah berada di jalan yang benar, kebahagiaan itu harusnya ada di depan mata kita. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Cukup nikmati apa yang ada, selalu lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perlahan-lahan kita memenuhi parami kita memenuhi persyaratan-persyaratan kita, sehingga kita bisa terbebas dari segala macam penderitaan. Penderita dan kebahagiaan yang kita alami sekarang itu wajar. Dan semuanya berubah. Kadang kita bahagia, kadang kita menderita, kadang kita menderita, kadang kita bahagia. Ini adalah hal yang wajar, ini adalah hal yang proses. Ini adalah proses yang wajar. Apa yang ada, biarkanlah dia datang. Jika bukan milik kita, tidak mungkin dia muncul. Jadi nikmati saja perjalanan hidup kita. Semoga kita bisa berjuang mencapai apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita, yakni kebahagiaan tertinggi di mana. Promosi. Ya. Wisata Bawang sekitar Romo, semoga semua itu berbahagia. Ya, Semoga jasa kebajikannya juga satu, melimpah pada Romo dan keluarga Romo. Satu, satu, satu. satu. Ya baik, selanjutnya kita akan membacakan Patidana pelimpahan jasa dan silakan operator dan kita meminta izin kembali kepada Romo Kennedy untuk membacakan Patidana pelimpahan jasa. Silakan operator ditampilkan. Baik, mari kita bersama-sama melimpahkan kebajikan yang telah ya. Baik, mari kita bersama-sama melimpahkan kebajikan yang telah kita lakukan. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga, para leluhur kita, kerabat dan sahabat kita. Semoga mereka bisa turut berbahagia. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan bersama juga melimpah kepada kedua orang tua kita, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang lampau. Semoga mereka juga dapat turut berbahagia. Semoga jasa-jasa kebajikan ini dapat mengantar kita menuju pencapaian marga dan pahala. Mari kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan ini dengan membacakan Parita Patidana. Punya sida nikata sayananya nikata nimete sanca bagino hontu sattananta pamanakaye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capyadit tawa anye macattawerino satta titanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawenya tang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang diwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukhajiwino kema padancapa pontu te sasasi jatang subha. Satu, satu, satu. Sekali lagi terima kasih untuk Romo Kennedy. Semoga jasa kebajikan ini dapat melimpah ke semua keluarga satu, satu, satu. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, mari kita akhiri materi ini dengan membacakan nama Karapatah. Silakan operator. Nama Karapatah. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddha
Ang Pakawantang Abiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangko Sanghang Namami. Pancasila Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih atas Romo Kennedy, atas kehadiran pada malam hari ini Jemaat Damai Jember. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada Romo Kennedy dan keluarga. Semoga semuanya berbahagia. Kami sekedap kru bekerja DSO undur diri dan sampai jumpa di DSO berikutnya. Namo Buddhaya. Silakan untuk pengumuman. Ya, semuanya sekali lagi terima kasih Romo. Ya, terima kasih semuanya. Ya, saya izin pamit dulu ya Romo Kennedy. Ya, semoga semua bahagia satu, satu, satu.